warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Masyaallah muslimin wa salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah berkenan mentakdirkan kita semuanya, membangunkan kembali, dan setelah itu kita melaksanakan berbagai aktivitas baik, termasuk di kesempatan yang baik ini setelah salat subuh kita taklim. Kita berharap kepada Allah apa yang kita laksanakan mendapatkan ridhonya dan mendapatkan pahala di sisinya. Kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan masyaallah muslimin kajian kita Riyadhus Shalihin. Ada di hadis yang ke-55. Yang ini fokus pembahasan kita banyak kepada persoalan-persoalan fikih, persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan fikih, yang kemudian nanti kemungkinan kedepannya kita akan juga bahas tentang berkaitan dengan fikih itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dari hadis Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala fatitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, tinggalkan apa yang ragu kepada sesuatu yang engkau tidak ragu, artinya kepada sesuatu yang yakin. Fa inna sidqa tu'minatun wal kadhibu wal kadhiba ribatun. Karena sesungguhnya as-sidqa, kejujuran itu akan membuat seseorang itu tenang. Wal kadhiba ribatun, sedangkan kedustaan itu akan mendatangkan pelakunya atau mendatangkan baginya ketidaktenangan, tidak nyaman. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, jelas di dalam hadis yang lain bahwasanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ada di antara keduanya itu adalah syubhat atau mushtabihat. Jadi kalau yang jelas halalnya itu kita yakin halal, yang jelas haramnya kita yakin haram, dan antara keduanya adalah namanya syubhat. Syubhat itu romang-romang, tidak jelas. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang seseorang ragu. Yang menyebabkan orang ragu itu boleh apa tidaknya di persoalan itu. Persoalan ini boleh apa tidak, ragu itu namanya. Masyaallah muslimin, terkait dengan ibadah, seseorang itu akan sangat mungkin ragu. Faktor ragu itu salah satunya adalah karena beberapa hal. Yang pertama, ragu itu karena faktor lupa. Bisa sholat berapa rakaat, ragu itu karena faktor lupa. Yang kedua, karena faktor memang tidak paham, faktor tidak tahu, ya, faktor tidak mengetahui hal itu. Misalnya kita ditanya, wudu kita ini sudah sebelum ya, kemudian kita masih ragu, misalnya menjawab, ya kira-kira salah, kira-kira begitu. Itu namanya jawaban yang ragu. Kenapa menjawab semacam itu? Karena mungkin dia belum paham bagaimana wudu yang benar. Termasuk sholat, misalnya takbir kita sudah benar belum ya? Rukuk kita sudah benar apa belum, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah dipastikan sudah misalnya benar, misalnya begitu, berarti yang bersangkutan itu telah mempunyai ilmu tentang itu, karena ia sudah bisa memastikan. Kalau ia masih ragu, ya kira-kira sudah benar, kira-kira benar. Kalau masih mengucapkan kira-kira benar, itu berarti masih dalam keadaan ragu. Yang pasti ya sholatnya jelas benar ya. Artinya sholatnya bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sholat itu benar. Tapi dalam kaifiyah itu kadang-kadang seseorang itu ragu karena faktor kurang paham di dalamnya. Masyaallah muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ulama
lain. Masing-masing individu berkewajiban untuk belajar sampai bisa. Karena dengan bisanya itu akan mendatangkan satu keyakinan. Kalau sudah yakin dalam melaksanakan sesuatu, berarti ia mempunyai ilmu dalam hal itu. Dalam persoalan duniawi kan sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Dalam masalah yang berkaitan dunia, misalnya kita ini tidak tahu di bidang konstruksi bangunan. Kemudian kita ditanya, apakah konstruksi bangunan itu benar? Kita nggak akan bisa jawab karena kita tidak punya ilmu di situ, nggak punya ilmu. Apalagi kita misalnya belum tahu ilmu itu, kemudian disuruh bangun, kamu bangun rumah sekian lantai, kita nggak tahu ilmu di situ, maka jelas kita akan ragu di situ, ya bisa menyatakan dia tidak mampu, atau ketika menilai itu ya jelas tidak bisa karena tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu tentang hal itu. Karena itulah kadang-kadang orang itu berangkat dari asumsi saja, ya perkiraan itu sudah tepat. Saat masalah ibadah ini berbahaya. Kalau didasarkan pada asumsi tentang ibadah ini tentu bahaya. Bahayanya apa? Karena kita belum bisa memastikan bahwa itu benar atau salah. Sehingga yang terjadi di masyarakat itu adalah orang mudah menyalahkan yang lain. Ya, mudah menyalahkan yang lain itu biasanya berangkat dari asumsi atau berangkat dari ilmu pengetahuan yang kurang lengkap tentang hal itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini pembahasan kita tentang hadis dakma yaribuka ila ma la yaribu. Dari hadis ini masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam kaidah usul kemudian ulama itu merumuskan kaidah usuliyah namanya. Di dalam kaidah itu ada kaidah usul, ada kaidah fikih. Ya, kaidah usul itu yang lebih umum, masih lebih umum. Biasanya turunannya itu dari hadis, kemudian ada kaidah usuliyah, kemudian ada kaidah fikih. Saya akan langsung ke kaidah itu karena ini sudah dibahas pertemuan yang lalu beberapa hal. Saya masuk kepada turunan pertama yang sudah kita sempat singgung pertemuan lalu, yaitu al-yaqinu la yuzal. Nah ini sudah kita bahas sedikit ya. Ini turunan dari hadis Nabi SAW. Muncul rumusan bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Kita sudah berikan beberapa contoh berkaitan dengan itu, di antaranya adalah misalnya ini contohnya. An-Nabat bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yuridu syai' fi shalah faqala la yantafi al-awla yansarif hatta yasmasa ayrihan. Jadi ada seorang laki-laki alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yuridu syai' fi shalah, yang merasa ada sesuatu yang keluar pada saat melaksanakan sholat. Ya, merasa keluar angin, yukhayyal. Ya, yukhayyal sambil mengkhayal. Ada khayalan dalam dirinya, ada seakan-akan ada sesuatu yang keluar pada saat sholat. Kemudian Nabi menyampaikan dan masukan faqala la yantafi al-awla yansarif, jangan sampai mengakhiri sholatnya. Lanjutkan sholat itu. Hatta yasma'sodan awlihan, sampai benar-benar terdengar suara atau terasa ada aroma. Artinya sudah benar-benar dia keluar angin. Kalau masih ragu keluar anginnya itu, tidak boleh kita sampai membatalkan sholat kita. Ini artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keluarnya sesuatu ini kan masih ragu. Yang yakin itu bahwa kita ini sudah berwudu misalnya, kan yakin sudah berwudu. Yakin sudah berwudu sebelum sholat, yakin semuanya yang kita gunakan suci. Kemudian saat kita melaksanakan ibadah muncul keraguan. Kalau masih ragu berarti kita tidak sampai mengakhiri sholat kita, karena keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kecuali sudah datang keyakinan baru. Ya, keyakinan baru misalnya sudah benar-benar keluar angin, kan keyakinan baru, yakin bahwa saya saat itu telah batal. Kalau sudah ada keyakinan baru, namanya sudah yakin, namanya sudah yakin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini sama ya, contoh-contohnya. Kemudian turunan kaidahnya begini, beberapa turunan kaidah ini yang akan jadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada kalimat al-aslu wa qa'ama kana ala ma kana. Yang kedua al-aslu fi umuril 'aridah aridatil adam. Al-aslu idafatul hadis ila aqrab waqtihi. Baik, saya akan bahas beberapa hal terkait dengan turunan kaidah ini. Jadi dari al-yaqinu la yuzalu itu sudah
sudah turunan dari hadis Nabi, ya, turunan dari hadis Nabi. Itu namanya masih kaidah usul, kaidah yang masih umum. Kemudian diperinci lagi kaidah itu dengan beberapa kaidah berikutnya. Saya akan memulai dari yang pertama. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asalnya itu tetapnya sesuatu atas sesuatu. Ini kalau bahasanya agak rumit ya. Bahasanya coba. Asalnya itu tetapnya sesuatu atas sesuatu. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Masyaallah muslimin, ada contoh yang mudah kita tangkap dari kaidah ini. Misalnya begini, contohnya. Siapa yang makan sahur di akhir malam ya, dan ragu telah muncul fajar, maka sah puasanya karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya malam. Kita misalnya dengan malam tidak ada lampu padam misalnya, karena padamnya lampu, kemudian ada gangguan sinyal dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa memastikan saat itu ini sudah masuk fajar atau belum ya. Padahal saat itu masih belum sahur. Memang dalam keadaan ragu saat itu, tapi ada keyakinan bahwasanya itu belum masuk waktu fajar. Ada keyakinan di situ, ya, ada keyakinan. Tapi keyakinan kan tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibuat-buat. Misalnya sudah jam 6 masih yakin malam, itu dibuat-buat jelas itu. Sudah jam 6 masih yakin mau sahur, itu dibuat-buat itu namanya. Karena itu keyakinan di dalam diri kita, keyakinan tidak dibuat-buat. Kita tengah malam misalnya bangun gelap ya di ruang kita, lampu mati dan lain sebagainya, kita masih menyangka saat itu masih waktunya sahur. Kemudian kita makan saat itu, makan sahur karena mau puasa besoknya. Ternyata setelah dilihat kemudian ternyata itu sudah masuk subuh. Nah itu masih masuk kategori sah kita. Karena faktor kita sudah berupaya untuk mengetahui sesuatu pada saat itu, tapi karena tidak mendapatkan informasi yang cukup, sehingga kita memastikan saat itu masih waktunya sahur. Ini adanya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Ia menetapkan masih tetap malam gitu. Dianggap malam, dianggap masih waktunya makan sahur. Jadi kalau misalnya pas puasa nanti gitu ya, di rumah gelap, ada jamnya, ada HP-nya ketinggalan misalnya di mana gitu ya, masih gelap sekali tuh, nggak ada suara apa-apa. Kemudian kita sahur saat itu. Ini memang spekulasi, tapi spekulasinya itu ada satu keyakinan bahwasanya saat itu belum waktunya subuh. Termasuk begini, orang yang berbuka puasa di akhir siang dengan tanpa ijtihad, nah ini beda ya, beda. Kalau di sini karena tanpa ijtihad artinya tanpa ada upaya. Dan ia ragu pada terbenamnya matahari, maka batal puasanya karena sesungguhnya asalnya adalah masih tetapnya siang. Ya. Berbeda kasusnya kalau kita ini sudah berijtihad, misalnya dalam kasus yang sama seperti tadi, tidak ada petunjuk apapun saat itu, tidak ada jam, tidak ada suara adzan dan sebagainya, kita posisi di satu tempat yang memang tidak ada info-info tentang tentang waktunya maghrib tiba. Kemudian kita dengan sembrono misalnya, ini taknya maghrib ini, kemudian kita makan, maka itu batal itu puasanya. Kecuali sudah ada keyakinan baru misalnya, oh biasanya kalau sudah cuaca suasana semacam ini sudah maghrib. Cirinya adalah misalnya kita sudah mulai ke barat, sudah muncul minyak kemerah-merahan di barat itu, karena itu sudah waktunya masuk maghrib tiba. Sudah berijtihad semacam itu, maka itu masuk kategori yang sah sholatnya dengan upaya, dengan usaha semacam itu. Kemudian misalnya seorang telah yakin berhadas, kemudian dia lupa apakah sudah bersuci atau belum, maka ia harus berwudu. Al-aslu makana ala makana. Asalnya kan dia yakin telah yakin berhadas ya berhadas. Misalnya tadi pagi kita yakin misalnya keluar angin misalnya tadi pagi. Kemudian dalam perjalanannya itu lupa, dia sudah wudu apa belum? Maka kondisi seperti itu pastikan dia sedang berhadas. Kenapa? Karena kembali kepada asalnya. Asalnya yang paling meyakinkan apa? Yang yakin awalnya kan sudah berhadas. Kemudian yang lupa antara wudu apa tidak. Berarti kondisi ini berarti itu belum wudu, sehingga harus berwudu. Sebaliknya juga begitu. Sebaliknya misalnya kita tadi pagi misalnya sudah berwudu, ya
ya sudah berwudu kemudian ragu tadi batal apa enggak ya. Nah, yang meragukan ini harus dihilangkan bahwa tadi sudah benar berwudu, yang ragu ini bisa batal apa tidak dianggap tidak ada. Artinya tetap dalam kondisi wudu. Masyaallah muslim ini penting karena orang itu akan mudah diganggu oleh setan namanya ya, setan. Setan itu sangat semangat untuk mengganggu orang yang mau beribadah. Sangat semangat itu. Dalam beberapa hadis Nabi SAW disebutkan demikian. Orang mulai mau wudu sudah diganggu, saat duduk sudah diganggu, ketika selesai wudu diganggu, saat sholat diganggu. Bagaimana seorang hamba itu tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya? Nah itu kan tugasnya setan. Ya. Dan itu dengan kaidah-kaidah semacam ini, kita ini bisa memastikan sehingga keraguan itu akan kita hilangkan. Kemudian yang berikutnya, al-aslu idafatul hadis ila aqrab waqtihi. Hukum asalnya adalah menyandarkan kejadian pada sebab terdekat. Jadi sebab terdekat apa kejadian itu? Ini ada beberapa yang salah satu contoh saya bicara kata ini, ya. Dalam penyembelihan misalnya, dalam menentukan apakah hewan yang disembelih itu bangkai atau bukan. Jika ada tindakan penyerta selain dari penyembelihan itu dipukul atau diiris atau lainnya. Ini perlu untuk menjadi pemahaman bagi kita karena ini berkaitan dengan status satu hewan. Hewan itu apakah masuk bangkai apa tidak? Karena bangkai itu ketika hewan itu mati tanpa disembelih atau dia mati ketika dalam keadaan tidak dengan cara yang syar'i, ya, itu bangkai. Statusnya bertolak belakang. Kalau bangkai haram, kalau bukan bangkai berarti halal. Kecuali dua bangkai yang halal jelas. Dua bangkai yang halal yaitu as-sanad wal jarad, ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu bangkai pun halal. Selain itu berarti ketika statusnya bangkai haram hukumnya. Termasuk sembelihan kita, baik sembelihan di pasar maupun yang di rumah, ketika menyembelih kalau misalnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat itu bisa jadi bangkai dan itu haram hukumnya kalau bangkai. Masyaallah muslimin, ini terkait dengan kaidah ini. Misalnya hewan itu disembelih, oke, sudah disembelih. Kemudian setelah disembelih itu, sebelum hewan mati ada tindakan penyerta. Entah misalnya kepalanya dipukul gitu ya, sudah disembelih, kepalanya dipukul. Atau sebelum mati kemudian dipotong atau diiris apanya gitu ya. Atau sebelum mati kemudian langsung direndam ke air panas, langsung masuk ke air panas. Itu bisa jadi bangkai. Bisa jadi bangkai ya hewan itu. Kenapa? Karena ada tindakan penyerta selain penyembelihan. Cara mengukur begini sebenarnya, cara mengukur. Kalau hewan itu pasca disembelih itu seharusnya mati sekian menit kemudian kematian itu dipercepat karena ada tindakan penyerta, maka inilah yang akan meragukan status hewan itu. Bisa jadi bangkai. Misalnya begini, hewan disembelih, ayam misalnya. Kita sering lihat di pasar misalnya, disembelih kemudian setelah disembelih taruh di air yang panas. Yang menyebabkan matinya ayam itu apakah penyembelihan atau air panas? Nah, kalau air panasnya jelas bangkai, ya, bangkai itu. Atau mempercepat kematian yang seharusnya dia mati 2 menit kemudian dia ternyata mati setengah menit sebelum itu. Setelah disembelih mati setengah menit karena direndam dalam air panas. Ini juga bangkai ini. Karena ada penyerta yang paling dekat dengan kematian hewan itu. Apa itu? Yaitu dengan dipanaskan itu. Ini harus hati-hati. Atau misalnya dipotong. Ya, jadi hewan itu setelah disembelih, kemudian kakinya dipotong. Belum mati hewan itu kakinya dipotong. Apakah kematian hewan itu karena disembelih atau karena dipotongnya kaki itu? Ini yang menjadikan ragu. Yang pasti potongan hewan itu haram, jelas pasti itu. Misalnya hewan belum mati, kemudian dia dipotong, potongannya itu bangkai, jelas hukumnya dan hadis sudah pasti menyatakan begitu. Jadi sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup, potongannya itu bangkai. Makanya tidak boleh sampai hewan masih sakaratul maut ya, kemudian dipotong itu potongannya dan bangkai. Yang kedua meragukan.
kematian hewan itu umum ataukah kematian hewan itu dipercepat kali potongan itu? Nah, karena kalau menurut kaidah ini jadi ada kejadian penyerta yang terdekat disandingkan dengan yang terdekat. Yang terdekat apa? Ya tindakan yang kedua setelah penyembelihan itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak kalau kita perhatikan di tempat-tempat tertentu itu yang ada tindakan penyerta yang menyebabkan hewan itu tidak lagi seperti umumnya. Maka ini juga bisa diambil pengertian begini, masyaallah muslimin. Misalnya ada hewan misal ayam besar, kemudian mau mati ya hewan itu, mau mati karena bisa kena sawah, kena apa begitu ya, mau mati. Kemudian kita sembelih. Memang ada beberapa pendapat ini, tapi kalau menurut kaidah ini berarti hewan itu halal. Kenapa? Karena menyandingkan tindakan yang terdekat. Tindakan yang terdekat itu adalah disembelih. Misalnya ditabrak sepeda motornya bapak ini, misalnya ayam itu ya, mati itu. Misalnya ya kalau dibiarkan tetap mati sebenarnya, tapi mungkin masih tunggu berapa jam kemudian matinya itu. Tapi kemudian kita tindakan menyembelih saat itu, disembelih, berarti dipercepat kematiannya. Yang seharusnya terjadi kemudian jadi 2 menit matinya. Maka itu masih masuk kategori halal. Kenapa? Karena tindakan terakhir adalah menyembelih. Kecuali dibalik, kalau dibalik bahaya. Misalnya kita nyembelih ayam, ya, kemudian ditabrak sepeda motor, setelah disembelih. Dia nyebelkan mati ditabrak sepeda motor atau sembelih. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ini persoalan kaidah, persoalan fikih. Ya tetap adanya perbedaan di tengah perbedaan pendapat ulama tetap ada. Tapi kita paling tidak punya sandaran logika agama ya, yang tentunya logika itu sudah dibangun sedemikian rupa oleh para pakar hukum Islam untuk bisa membuat kaum muslimin ini punya jalan ya untuk menentukan sesuatu. Masyaallah muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan bangkai. Saya ini ingin menyampaikan ini sangat penting sebelum nanti kita lebih mendalam bahas fikih, beberapa fikih khususnya beberapa hal masalah ibadah. Masa bangkai ini. Karena bangkai itu tetap haram hukumnya kecuali 2 lagi, yaitu bangkai ikan dan belalang. Kalau ikan dan belalang, ikan sebesar apapun tanpa disembelih tetap halal, walaupun dia matinya dalam tidak sebab apapun. Tetap kita harus hati-hati. Kalau penyebab kematian itu karena sesuatu yang berbahaya untuk manusia, walaupun halal tetap harus hati-hati. Karena kalau nanti bahayanya tetap akan dapat manusia itu. Misalnya karena keracunan ikan itu mati, ya dimungkinkan orang yang makan bisa keracunan juga. Ini juga harus hati-hati. Bukan berarti semua yang halal boleh dimakan, tidak selalu. Ya, tapi status hukumnya tetap halal. Selain itu ya, untuk ayam, untuk kambing, sapi ini yang harus hati-hati kita, karena banyak hal yang karena prosesnya tidak benar, ya kan banyak sekali. Pertama, yang menyembelih itu apa telah benar-benar dia orang yang terpercaya. Karena itu tentu ini disarankan khususnya pada saat Idul Adha. Penyembelih itu upayakan orang-orang sudah dikenal baik bahwa ia melaksanakan ibadah dengan baik itu. Maka saya itu kalau menyelenggarakan khusus penyembelihnya itu dari internal kita yang sudah jelas-jelas tahu kesehariannya. Kadang-kadang kan orang mengundang tim ya, kita tim dari luar untuk segala sesuatunya. Ya selama dikenal timnya tidak apa-apa. Khususnya yang nyembelih saja, nyembelih. Kalau yang giris-giris juga ada masalah. Karena penyembelihan ini sangat menentukan terhadap status hewan itu, apakah dia basuh bangkai atau tidak. Ya, termasuk prosesnya. Kadang orang itu kan tidak sabar, lama matinya kemudian karena sudah dianggap sudah tidak bisa melawan lagi, langsung aja dikerjakan itu bangkai jadinya. Ya nggak sabar kan masih belum mati, kemudian diiris itu kulitnya itu tidak boleh semacam itu. Itu bisa jadi bangkai. Termasuk persoalan ayam tadi itu ya, persoalan ayam. Kalaupun itu misalnya kita membeli di pasar, saya masuk ke hukum sedikit. Membeli di pasar karena faktor kita tidak tahu proses penyembelihannya, bagaimana hukumnya? Ya bagi yang tidak tahu ya halal. Bagi kita yang makan ya halal, nggak tahu. Tapi memang itu
kesembronoan kita memang di situ. Bagian dari kesembronoan kita karena kita tidak mau cari tahu dan kita tidak mau mengambil tindakan preventif, tindakan antisipasi. Kalau langkah antisipasi kan biasanya butuh ayam beli hidupnya sembeli sendiri kan antisipasi gitu. Tapi kan kita jarang untuk melakukan langkah semacam itu. Praktisnya ya beli 2 kilo, 1 kilo selesai. Apalagi di warung masih mau tanya gimana penyembelihannya. Soalnya udah lapar ya. Ini terlalu lama. Kita ini kan nggak sabaran, nggak tahan dengan lapar itu. Ini tentu tindakan kita memang masih belum masuk kategori belum masuk kategori war itu orang yang sangat berhati-hati. Kalau kita ini kehati-hatiannya tidak maksimal, ya itu, ya pokoknya ada di depannya disikat saja. Butuh ikan, butuh daging, butuh ayam ke pasar langsung saja kan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itu ya halal loh, nggak paham kita, nggak paham selama ada petunjuk yang jelas bahwa itu hewan yang tidak halal. Ya, misalnya sudah ada petunjuk. Di antara petunjuk misalnya ayam itu disembelih setelah mati, misalnya tirai ya, mati kembali disembelih. Itulah sudah ada petunjuk jelas, itu haram hukumnya dan itu mudah. Kalau untuk menentukan apakah hewan disembelih dalam keadaan hidup atau disembelih setelah mati kan gampang menentukannya. Ya tinggal lihat lehernya itu. Lehernya itu kalau misalnya daging di penyembelihan itu menganga, ada jarak yang cukup jauh atas bawah, itu jelas masih disembelih dalam keadaan hidup. Tapi kalau di tempat penyembelihan itu antara daging atas dengan daging bawah itu terlalu dekat, itu jelas itu hewan disembelih telah mati. Itu sudah ada petunjuk semacam itu, tidak usah pura-pura nggak tahu kita, nggak usah pura-pura nggak tahu. Nanti pura-pura karena murah gitu ya. Wah ini murah, habis pura-pura nggak tahu. Nah itu namanya keyakinan nggak bisa dibohongi. Keyakinan tidak bisa dibohongi. Kalau sudah ada petunjuk di situ tidak halal, ada petunjuk jelas di situ bangkai, tidak boleh kemudian kita tetap membeli di situ. Atau misalnya ada petunjuk yang jelas bahwasanya di tempat itu tercampur antara daging yang halal dengan daging yang haram. Misalnya ada daging sapi, daging babi, jadi satu di situ, ya ini sudah meragukan. Ya sudah tidak boleh kita spekulasi. Tidak boleh dengan faktor kita misalnya mengatakan faktor darurat, mana daruratnya? Belum darurat itu, nggak ada darurat di situ. Masih banyak pasal yang lain. Gitu ya. Masuk muslimin. Tapi kalau belum ada petunjuk khusus, belum ada petunjuk yang jelas, ya kita anggap tidak tahu gitu, anggap semuanya prosesnya syar'i beli. Gitu. Walaupun kenyataannya kadang ya tidak syar'i. Tapi yang perlu jadi catatan begini masuk muslimin rahimahullah terkait dengan ini. Kenapa Allah mengharamkan bangkai? Allah mengharamkan hewan yang disembelih dengan cara tidak syar'i atau bahkan karena sudah faktor mati, karena di situ ada bahaya terhadap seseorang ketika memakannya. Ada bahaya. Nah, bahaya itu tetap akan dapat bagian orang yang makan itu, walaupun statusnya halal karena faktor tidak tahu, tetap dapat bagian. Makanya dimungkinkan munculnya berbagai penyakit saat ini itu bisa saja karena faktor-faktor itu. Banyak hewan-hewan yang tidak dengan cara yang benar kemudian dikonsumsi oleh kita karena faktor kita kurang hati-hati. Kan banyak sekali bisa karena faktor hewannya yang karena tidak dengan syar'i atau karena faktor hewan yang memang sudah jelas-jelas haram kemudian diselundupkan gitu ya, diolah dan lain sebagainya. Kan banyak makanan-makanan siap saji yang kita tidak tahu prosesnya. Ya, apakah hewannya halal atau hewannya haram? Apakah hewannya sehat atau hewannya sakit? Apa hewannya itu diproses dengan sakit atau tidak? Kita akan di situ tidak tahu. Bahkan tindakan saat ini kan tindakan orang misalnya kalau di desa-desa sekarang, dulu itu kan ada pencurian banyak hewan ya. Sekarang itu modusnya beda lagi. Saat ini tuh dipotong dulu hewannya, baru dibawa dagingnya. Nggak tahu modelnya gimana ya. Yang jelas dijual di pasar, jelas ke pasar itu. Jangan-jangan juga dimakan bapak ibu. Bisa saja ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi memang semakin mengkhawatirkan dengan kehidupan yang saat
Bebasnya itu ya bisa antar negara, bisa antar wilayah. Hal itu bisa mengkhawatirkan, ya bisa mengkhawatirkan apa yang kita konsumsi. Jangan-jangan kita ini sudah banyak mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. Makanya banyak penyakit yang tidak diduga-dugai datang. Ya bisa saja karena faktor banyak hal yang sebenarnya haram kemudian kita konsumsi karena faktor kita tidak tahu kalau itu haram hukumnya. Sama dengan misalnya sesuatu yang racun misalnya, ya dikemas dengan seperti jus misalnya, tapi beracun. Ya kalau kita minum karena kita tidak tahu kalau di situ ada racun, ya halal ya jus. Tapi ya tetap mati kalau nanti kalau keracunan tidak tertangani kan tetap matinya tetap ya. Keracunan tetap terjadi walaupun halal statusnya. Kalau sudah tahu kan haram. Karena itu membahayakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi ini kaidah yang kedua, menentukan sesuatu itu kepada sesuatu yang terdekat, penyebab yang terdekat dengan kejadian itu, termasuk penyembelihan. Masyaallah muslimin rahimahullah, ada beberapa pendapat kaidah terkait ini. Ini misalnya begini. Apa seorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tapi dia tidak tahu bagian mana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka dia harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Nah itu ya. Ini kaidahnya. Jadi kalau bisa pakaian kita jelas pasti sudah terkena najis, kemudian kita tidak tahu pada posisi mana najisnya itu, maka status pakaian itu keseluruhan dianggap najis, maka harus dibersihkan keseluruhan. Kecuali sudah ada keterangan atau ada keyakinan bahwa najisnya itu hanya pada lengan misalnya, pada lengan saja yang najis, maka lengan saja dicuci tidak apa-apa. Yang lainnya kan tetap statusnya suci. Ya misalnya kita menggendong cucunya, kemudian pipis misalnya itu kena lengan kita, kan lengannya saja yang sudah pasti kena najis. Tapi kalau kita misalnya tidak paham, misalnya tadi itu saya gendongnya gimana ya? Apa digendong di depan, di depan, di samping kanan kiri? Ini buat ragu. Sebenarnya yang najis yang mana? Kita tidak bisa menentukan najis, letak najisnya, maka pakaian itu dihukumi seluruhnya najis, harus semuanya dicuci. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ke ini dulu, ke masalah najis itu dulu, karena juga sangat penting. Banyak pertanyaan begini. Bagaimana misalnya kita ini sholat, kemudian ada yang ada di samping kita ini najis, yang berdampingan dengan kita najis. Atau bisa bawa anaknya itu najis pada saat kita sholat, bisa bawa dia berpas gitu ya. Kemudian kita gendong pada saat sholat. Bagaimana status sholat? Apa kita masuk kategori najis? Tidak, karena yang najis bukan kita. Walaupun misalnya nempel dengan kita, tapi najisnya tidak pindah kepada kita. Selama belum pindah kepada kita, maka kita tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Misal begini, kita kan di dalam salah satu hadis Nabi itu kalau sholat di rumah, ya selagi masih ada cucunya ya, ada bersama cucunya. Ketika sholat dia gendong, Allahu Akbar digendong gitu ya. Pada saat sujud Nabi SAW anak itu ditaruh di bawahnya. Ketika berdiri digendong lagi. Artinya kan boleh menggendong bayi, boleh pada saat kita sholat. Dan ini catatannya sholat sunnah. Kalau masjid kerepotan, ya. Kalau misalnya saat digendong itu kemudian bayinya kan misalnya najis ya, dan najisnya kan ada di dia. Dia pakai pempas misalnya begitu. Najisnya ada di dia, tidak pindah ke kita. Pas digendong kan dia najis. Apakah sholat kita masuk kategori najis? Tidak, karena yang najis dia. Sama dengan kita berdampingan dengan orang sholat ya. Kita dempetan dengan orang lain, samping kita itu orangnya najis misalnya najis dia. Tapi najisnya ada di bajunya yang tidak nempel dengan baju kita. Ya kita tidak menyebabkan kita yang batal, tapi dia saja yang batal karena dia tidak cukup syarat untuk melaksanakan ibadah. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu kan suci. Ya, atau misalnya dia bisa Bapak Ibu kiaskan kepada yang lain. Masyaallah muslimin, karena sebenarnya begini juga, logikanya begini ya, sama logika.
Sebenarnya badan kita ini juga banyak najis, hanya karena faktor terhalangi oleh sekian mili, sepersekian mili, kemudian kita masuk kategori suci. Misalnya badan kita ini misal teriris sesuatu keluar darah kita najis itu. Berarti kan dalam badan kita ini banyak sesuatu yang najis, tapi karena sudah terhalangi oleh sesuatu yang kemudian tidak mengenai badan kita tetap keadaan suci. Apalagi di perut kita najis semua. Tapi karena faktor belum keluar saja, itu semuanya jadi sah kita melaksanakan ibadah. Masya muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ini. Apabila ada seorang yang yakin bahwa ia telah berwudu kemudian dia ragu, tadi sudah saya jelaskan. Sebaliknya apabila seorang yang yakin bahwa wudunya telah batal akan tapi dia ragu apakah dia telah berwudu lagi atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu lagi. Sama ya, ini hanya terbalik saja. Kalau awal sudah yakin berwudu, kemudian ragu batal apa tidak, maka dia statusnya tetap tidak batal wudu. Sebaliknya kalau tadi misalnya atau kemarin atau apa, merasa dia melakukan sesuatu kemudian diragukan dengan sesuatu yang lain, yang ragu itu kita hilangkan, masuk kepada keyakinan. Dia termasuk masalah Ka'bah ya. Ka'bah juga begitu. Kan kadang-kadang kalau tawaf itu kan lupa, sampai orang bawa apa namanya hitungannya sampai bisa tujuh. Bisa saja ragu ya. Apa dia ragu berapa kali dia telah berputar melihat Ka'bah, apakah 2 kali atau 3 kali, maka dia harus menganggap yang dia baru berputar 2 kali dan begitu seterusnya. Bisa jadi keraguan dalam Ka'bah itu. Misalnya ini 5 kali pada 6 kali ini, kan bisa ragu. Karena kita bisa disibukkan dengan zikir, disibukkan dengan apa, kalau tidak memberikan tanda-tanda khusus bahwa dia telah melakukan sekian. Yang agak merepotkan itu kalau ragunya nggak bisa kita perkirakan. Ini 4, 5, 6, 7, aja repot tadi. Berarti harus ngambil yang terkecil, Ya untungnya kalau masih tawafnya di Ka'bah, tapi kalau tawafnya di lantai masih pikir itu masih sekian. Baik, ini penting juga ya. Apa seorang yakin bahwa dirinya pernah berhutang, kemudian dia ragu apakah dia telah membayar hutang itu atau belum, maka wajib baginya untuk bayar hutang tersebut, kecuali 3 pihak yang berhutang menyatakan bahwa dia telah membayar hutang. Ya sama, masalah muamalah juga begitu. Kita yakinnya kan sudah berhutang, dulu sekian tahun yang lalu, ya masih masa-masa tertentu berhutang. Kemudian berjalan lupa udah bayar apa belum ya? Berarti itu harus bayar. Kecuali yang dihutang itu telah menyatakan, dulu sudah pernah bayar, baru yakin. Berarti ada keyakinan baru. Selama belum ada petunjuk baru, tetap harus bayar. Yang repot itu kalau tidak ada yang bisa klarifikasi. Nah, misalnya yang dihutangi sudah pada meninggal, kata repot. Terus siapa yang mau diklarifikasi? Kondisi semacam itu berarti kita dalam keadaan punya hutang. Misalnya 10 tahun yang lalu yakin punya hutang atau minjem sesuatu belum dikembalikan. Saat ini baru sadar, belum pernah minjem, lupa dikembalikan apa enggak. Berarti harus ia mengembalikan. Yang repot kalau orang yang dipinjemin itu sudah meninggal dunia. Gimana caranya? Kepada ahli warisnya. Yang lebih repot lagi, sudah gak ada ahli warisnya. Gimana caranya kalau sudah gak ada semacam itu? Banyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sedekah. Sedekahnya berbanyak. Hutangnya tetap punya hutang. Tetap hutang itu akan ditulis. Tetap punya kewangannya. Sangat dianjurkan untuk tidak mudah-mudah berhutang. Ya, hutang itu boleh dalam keadaan terpaksa. Jangan sampai dibiasakan berhutang. Nah, itu kadang-kadang hutang itu dibiasakan sejak kecil. Makanya ini ya, maksudnya yang bisa jadi guru itu upayakan pengurangan jangan disandingkan dengan hutang. Ilustrasi misalnya Ahmad punya uang 10.000 karena ingin membeli sesuatu, akhirnya dia harus pinjam 5.000. Terus mulai awal sudah diajari pinjam, diajari hutang gitu. Nah ini tidak boleh karena hutang itu dalam terpaksa selama masih bisa
yang lain nggak usah ngutang dulu. Ya tetap tidak boleh ngambil, ya Pak. Ngambil, ngutang saja terpaksa. Kenapa? Karena risikonya semacam itu. Kalau sampai lupa, kan tetap tercatat. Bahkan kalau sampai nanti yang dihutangi meninggal dunia, ahli warisnya nggak ada, kan susah bayarnya. Itu tetap hutang. Walaupun mau biar mau nanti tak bayar kepada tetangga 50 kali lipatnya, tetap seharusnya punya hutang kepada yang bersangkutan. Tetap tidak terbayar. Agar tetap tertulis itu hutangnya. Hanya saja upaya ikhtiar kita itu, kenapa kalau punya hutang kemudian belum terbayar dan ahli warisnya itu tidak ada, kita harus memperbanyak sedekah. Itu dalam upaya mengimbangi antara kesalahan dengan pahala. Harapannya kan nanti ketika ditimbang nanti ya, pahala dengan dosa kita, harapannya pahala lebih banyak. Sehingga kalau punya hutang dan terbayar atau bukan dan terbayar, mau bayar sudah tidak ada orangnya, maka kita solusinya dengan banyak sedekah. Harapannya pahala sedekah itu bisa mengimbangi dosa hutang kita. Harapannya begitu. Dosa hutangnya tetap loh, tetap itu. Apalagi yang dosa kepada banyak orang, hutang kepada banyak orang, hutang kepada rakyat, wah ini tambah gimana bayarnya. Makanya jangan mudah-mudah mewakili rakyat, kan wakil-wakil rakyat mewakili rakyat ini istilahnya. Jangan mudah itu berbahaya. Baik, itu masalah muslimin yang bisa kita bahas. Nanti ke depannya kita akan banyak bahas tentang masalah yang praktis begini, karena saya lihat materi-materi yang ada itu kan belum bahas itu, kebanyakan memang akhlak akidah akhlak yang tergantung ya. Siapa tahu nanti kalau yang praktis itu lebih mudah untuk kita langsung bisa kita amalkan. Saya kira itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Adakah yang mau menyampaikan sesuatu atau cukup dulu ya? Oh ya. Yang urusannya dengan misalnya ayam Ustaz. Ya. Kita meyakini bahwa ayam potong yang dijual itu disembelih dengan halal gitu ya. Tetapi kembali, kalau misalnya kita tahu yang punya itu bukan orang muslim, tapi kita tidak tahu pasti apakah yang motong itu muslim atau enggak, tapi yang jelas yang punya itu non muslim gitu. Nah, ini saya kembalikan, yakini halal atau itu jangan-jangan nggak halal gitu. Nah, seperti apa Ustaz? Jadi kita bisa melihat lebih lanjut ya. Kalau pemiliknya non muslim misalnya, kita lihat ini yang tangani sebenarnya setelah itu siapa. Kalau memang masih ditangani oleh dia sendiri, ini memang ya, seharusnya kita menghindar saja, Misalnya mulai pemeliharaan sampai pada eksekusi penyembelihan ditangani oleh timnya dia. Nah, ini harus hati-hati karena kemungkinan penyembelihan pun tidak sesuai. Tapi kalau sudah pindah tangan, misalnya begitu ya, pindah tangan kepada orang lain yang kita lihat, ya bisa atau kita tidak tahu, tapi jelas pindah tangan, ya, pindah tangan kepada orang lain dan kita tidak tahu. Nah ini namanya tidak tahu, dan tidak tahu ya tidak apa-apa, namanya tidak tahu. Ya kita yakin bahwa telah diproses dengan baik. Itu. Jadi memang kondisi yang semacam ini harus kita kalau misalnya memungkinkan cari informasi yang banyak, ya informasi yang banyak. Tetapi kalau misalnya sangat merepotkan kita, ya sudah kita lihat faktanya di lapangan, faktanya terakhir kan kita berbicara kaidah, kita lihat fakta terakhir. Siapa yang jual terakhir? Siapa yang jual terakhir? Oh muslim, jilbaban muslim, ya wis yakin kita itu halal sesuai dengan persoalan prosesnya sebelumnya urusan dia, itu ya. Ya kita bismillah, mudah kita bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan